Bukan rahasia lagi, Akademi Sepak Bola Barcelona La Masia adalah salah satu dari akademi sepak bola terbaik di dunia. Sudah beberapa dekade, La Masia selalu jadi tumpuan pasokan pemain tim utama Barcelona. Sportkida menulis, sebagian besar kesuksesan Barca sedekade terakhir berkat La Masia. Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets hingga Victor Valdés adalah beberapa lulusan paling fenomenal. Mereka membentuk inti dari salah satu sisi klub terbesar dalam sejarah modern Blaugrana. Bahkan era mereka dicap sebagai generasi emas atau yang lebih dikenal The Golden Generation of Barcelona. Yang paling melegenda tentu ketika berhasil menggondol sextuple 6 trofi dalam semusim kalender di tahun yang sama. Tak terasa lebih dari sedekade golden era berlalu. Hanya Sergio Busquets dari era itu yang masih bertahan di tim utama Barcelona. Siapa sangka jika beberapa pemain yang tergabung di golden era itu ternyata berasal dari kelas yang sama sewaktu di La Masia. Dalam foto ini ada beberapa wajah tampak tak asing. Ya, ini adalah tim muda terbaik yang pernah dimiliki Barca atau yang lebih dikenal The Famous Class of 87. Julukan 87 diambil berdasarkan tahun kelahiran para pemain yang terlibat di dalamnya. Messi, Gerard Pique, sampai Cesc Fabregas adalah bagian dari tim muda terbaik Barcelona 87. Pada musim 2002-2003, tim U15 Blaugrana yang berisikan Class of 87 berhasil menggondol 3 trofi dan tak pernah kalah sekalipun dari semua laga yang dimainkan. Catatan tak terkalahkan di kompetisi level junior, jadi catatan terbaik dalam sejarah klub. Hal yang belum bisa diulang sampai sekarang. Selain itu, sebagian besar pemain di kelas ini berhasil menembus skuad utama dan tergabung di generasi emas Barcelona. Inilah yang jadi alasan mengapa kelas 87 dianggap sebagai yang terbaik. Namun siapa sangka di generasi itu, Messi ternyata bukanlah yang terbaik. Ada pesepak bola muda dianggap bakatnya lebih tinggi dari Messi. Pemain yang dimaksud adalah Victor Vázquez, yang juga sahabat terdekat Messi ketika menimba ilmu di La Masia. Dari segi usia, Vázquez 6 bulan lebih tua. Vázquez lahir di Barcelona 20 Januari 1987, sedangkan Messi lahir di Rosario, Argentina 24 Juni 1987. Semuanya dimulai pada 1997, ketika Vázquez putuskan gabung tim muda Barca. Muda dan berbakat, itulah Victor Vázquez. Talenta di atas rata-rata, bikin tim elit semacam Real Madrid, Valencia, hingga Espanyol berebut meminangnya. Mereka membujuk agar Vázquez mau gabung ke akademi mereka. Namun Vázquez tetap teguh hati, menolak tawaran klub-klub itu. Vázquez muda bahkan tanpa ragu berkata ke orang tuanya jika ia hanya mau main bersama Barcelona. 3 tahun setelah menimba ilmu, barulah Messi tiba dari Argentina dan tergabung di tim muda La Masia. Sejak itu ikatan keduanya mulai terjalin. Vázquez yang lebih tua berperan sebagai kakak bagi Messi. Terlebih Messi adalah anak pemalu dan senang menyendiri. Hal itu ditulis dalam sebuah buku perjalanan mereka ketika generasi 87 melakukan camp pelatihan di negara pizza, Italia. Kedekatan keduanya tak hanya terjalin di kehidupan sehari-hari. Setidaknya hal itulah yang dikatakan rekan seangkatan mereka di kelas 87, Cesc Fabregas. Fabregas mengatakan keduanya selalu bersaing mengenai siapa yang akan menjadi pemain terbaik dalam mencetak lebih banyak gol. Vázquez beroperasi di sektor kiri, Messi di tengah, dan Fabregas di pos sayap kanan. Sebelum Vázquez dan Fabregas beralih sebagai seorang playmaker. Saya ingat betul, Messi dan Victor tak diragukan lagi adalah 2 pemain terbaik di tim kami. Terkadang mereka bersaing satu sama lain. Jika satu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, yang lain mencetak 5.
Hal serupa dikenang pelatih mereka di tim muda Barca musim 2002-2003, Alex Garcia. Garcia menceritakan jika duet Messi dan Vasquez adalah yang terbaik yang pernah ia lihat. Saya tidak pernah melihat dua yang lebih baik di lapangan daripada Vasquez dan Messi. Tak hanya unggul dalam hal skill, fisik, dan insting mencetak gol, Vasquez juga lebih jago soal tendangan bebas. Hal ini dikatakan Roger Giribet, rekan setim keduanya saat di La Masia. Victor Vasquez luar biasa dalam mengambil tendangan bebas. Leo tidak ada apa-apanya, dia hampir tidak pernah mengambilnya. Bahkan Vasquez berkata di tim muda Barcelona dulu, orang-orang lebih sering membicarakannya dibanding Messi. Orang-orang berbicara lebih banyak tentang saya daripada tentang Messi. Tapi apa yang dialami Vasquez dan Messi di level profesional bak langit dan bumi. Cedera menghambat perkembangan Vasquez memasuki usia matang. Messi mendapat kesempatan debut di tim utama pada awal 2004 di bawah Frank Rijkaard. Tetapi Vasquez harus menunggu lebih lama. Dia secara teratur berlatih di tim inti, namun harus bersaing serius dengan pemain top macam Ronaldinho, Deco, Andres Iniesta, bahkan Xavi yang berada di atas kemampuannya. Hal inilah yang memaksa generasi 87 mengambil jalan berbeda. Pique ke Manchester United, sementara Fabregas dipancing Arsene Wenger ke Arsenal. Karir Vasquez sebagai pesepak bola nyaris berhenti awal Februari 2009. Sebuah tackle brutal bek Villarreal B merusak meniskus lutut kanan yang sebelumnya pernah dioperasi. Vasquez muda hanya bisa menangis saat mendengar ucapan dokter. Operasi kedua selalu rumit dan Anda mungkin tidak akan bermain sepak bola lagi. Tapi dia tak putus asa. Beruntung Vasquez mendapat dukungan penuh dari klub, termasuk dukungan sang pelatih di tim junior yang promosi ke tim utama, Pep Guardiola, didampingi sang asisten Tito Vilanova. Keduanya bersama Messi dan Thiago Alcantara secara bergantian menjaganya di rumah sakit. Dukungan para sahabat serta kerabat dekat membuat Vasquez muda tak menyerah. Menyerah memang mudah, tapi memulai dari awal jauh lebih sulit. Vasquez yang kembali bangkit, lantas mentato lengannya, berisi kalimat yang menggambarkan beratnya situasi yang dialaminya kala itu. Solo el más fuerte sobrevive, hanya yang terkuat yang bertahan. Selain berkutat dengan cedera, Vasquez mengakui memiliki masalah mental untuk bersaing di tim utama Barcelona. Ia terlena kepopuleran di level junior, tanpa mengetahui mengerikannya persaingan sepak bola di level elit. Dulu saya adalah pemain yang berhenti mencoba ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan saya. September 2010, 18 bulan pasca cedera meniskus, Vasquez yang bangkit kembali ke Barcelona B, asuhan Luis Enrique di divisi Segunda. 3 bulan membela Barca B, Pep Guardiola akhirnya memberi Vasquez kesempatan tampil di tim utama Barca. Tepatnya di laga fase grup Liga Champions melawan tim asal Rusia, Rubin Kazan. Sebenarnya pada laga itu Barca sudah tak butuh poin. Apapun hasilnya, mereka sudah pasti finish sebagai pemuncak grup. Saat Blaugrana unggul 1-0, Pep lantas memanggil Vasquez dari bangku cadangan. Kesempatan yang ditunggu selama 13 tahun. Ambil kesempatan ini, Anda pantas mendapatkannya. Tepat menit 82, Vasquez menerima umpan terobosan. Sang sahabat Lionel Messi menunggu sodoran bola. Tapi Vasquez memutuskan mengambil kesempatannya sendiri, mengarahkan bola ke tepi jauh dari luar kotak penalti, dan merubah skor menjadi 2-0. Entah apa yang dirasakan Vasquez kala itu, ia terlihat seperti orang paling bahagia di lapangan. Saking bahagianya, Messi dan Vasquez larut dalam perayaan gol itu bersama, seperti yang mereka lakukan di masa kecil dulu. Saya sangat senang untuk Anda, ujar Messi sambil memeluk sahabatnya itu. Sayangnya impian mereka untuk bermain reguler di tim utama seperti masa kecil dulu tak pernah terwujud. Messi berhasil,
tapi tidak dengan Vazquez. Tak ada yang menyangka melawan Rubin Kazan dan mencetak gol debut jadi pertandingan terakhirnya di Camp Nou. Penampilannya pasca cedera memang tak memberinya banyak harapan, apalagi harus bersaing dalam skuad Golden Era Barcelona. Pep Guardiola mengirimkan kabar buruk. Ia mengatakan jika Vazquez sudah tak lagi punya peluang di tim utama Barcelona. Hatinya hancur. Vazquez terpaksa pergi, meninggalkan klub yang dianggapnya rumah akhir musim 2010-2011. Kisah 13 tahunnya di Barcelona pun berakhir. Dalam petualangan barunya, Vazquez berlabuh ke Belgia. Ia menyepakati kontrak 4 tahun bersama Brugge. Level persaingan di Belgia tentu tak seketat di Spanyol. Bersama Brugge, Vazquez menjelma menjadi pemain papan atas. Dari 121 laga, Vazquez berhasil torehkan 15 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik musim 2014-2015. Sempat membela Cruz Azul di Meksiko semusim, Vazquez melanjutkan petualangannya ke MLS bersama Toronto FC. Di sini seorang Victor Vazquez temukan kembali kepercayaan dirinya dengan menjadi bintang, membawa Toronto meraih 3 gelar dalam satu musim di tahun 2017. Pencapaian itu hingga membuat Pep Guardiola, pelatihnya dulu di tim junior, mengirim sebuah pesan singkat. "Selamat, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu." Dalam 3 musim berikutnya, sejak Januari 2019 hingga akhir 2020, Vazquez lantas membela 3 klub yang berbeda. Dalam sebuah sesi wawancara, Vazquez mengaku masih sering mengenang masa mudanya di Barcelona. Meski tak berjalan manis, ia menolak untuk melupakannya. "Beberapa tahun lalu saya bermain dengan Messi. Jika saya terlalu memikirkannya, mungkin saya akan berhenti bermain sepak bola." Meski tak memiliki hubungan darah, Vazquez masih menganggap Messi adalah adik. Demi menghormati persahabatan mereka, ia hingga menamai putra pertamanya yang lahir pada tahun 2013, Leo Vazquez, gabungan antara nama keduanya. Serangan pandemi membuat Vazquez sempat berstatus tanpa klub di akhir 2020. Berstatus legenda MLS, LA Galaxy mencair menampungnya. Ia menandatangani kontrak semusim, setidaknya hingga Desember 2022, plus opsi perpanjangan setahun. Sama seperti Messi, Vazquez kini berusia 35 tahun, usia senja bagi seorang pesepak bola. Vazquez tentu lelah, petarung asal Matador yang mencoba peruntungannya di beberapa benua, memasuki waktu rehat, memikirkan pekerjaan lain selain sepak bola seperti cocok untuknya. Itulah tragedi si anak ajaib, pemain paling berbakat dari generasi paling cemerlang yang pernah dimiliki Barcelona, bernama Victor Vazquez.